Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di kesempatan pertemuan kedua di kelas akuntansi keuangan syariah. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Nah, untuk pertemuan akuntansi murabahah ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi sekarang adalah untuk pertemuan yang kedua, sesi berikutnya ada di pertemuan ketiga. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana mengenai akuntansi murabahah. Sedangkan pada sesi yang kedua untuk pertemuan minggu depan itu terkait dengan pengakuan dan perlakuan akuntansi ya untuk akuntansi murabahah dari sisi penjual maupun pembeli. Baik, sebelum kita mulai mengenai apa dan bagaimana itu akuntansi murabahah, kita lihat dulu di sini ada sejarah PSAK 102, di mana PSAK 102 ini mengatur mengenai akuntansi murabahah. Pada tanggal 27 Juni 2007, pertama kali akuntansi murabahah ini dia ada dalam PSAK 59 ya. Dibahas tidak secara detail, tidak secara rinci, ada dalam PSAK 59. Di PSAK 59 itu terdapat pada paragraf 52 sampai 68. Kemudian pada tanggal 13 November 2013 terjadi revisi. Ada revisi yaitu menambahkan pengaturan untuk pembiayaan murabahah dengan menyesuaikan fatwa DSN MUI nomor 84. 3 tahun kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 direvisi kembali dengan menyesuaikan atas definisi nilai wajar untuk menyelaraskan dengan PSAK nomor 68. Ya, di mana subtema yang dibahas adalah mengenai pengukuran nilai wajar. Kemudian baru benar-benar fix dan kita gunakan pada saat ini diterbitkan bultek ya, yaitu pendapatan dan biaya terkait murabahah. Oke, itu tadi mengenai sejarah PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya mengenai definisi murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya sesuai dengan harga yang lebih sebagai laba ya. Jadi artinya harganya itu ada harga lebih, yaitu harga pokok barang ditambah dengan margin ya yang diberikan oleh penjual tadi. Nah, margin itu disebut sebagai laba ya, diterima sebagai laba bagi penjual. Nah, pengertian ini terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 111. Kemudian akad jual beli barang, pengertian yang kedua adalah murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana penjual harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli ya. Pengertian ini ada di PSAK 102. Kemudian definisi yang ketiga bisa juga disebutkan atau diberikan pengertian bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pengertian ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, dari seluruh definisi ini sebenarnya mengacu pada satu titik yang sama, bahwa murabahah itu satu karakteristiknya dia merupakan akad jual beli. Yang kedua, ada harga perolehan yang diinfokan kepada pembeli oleh penjual. Kemudian ada margin atau laba yang diambil oleh penjual kepada pembeli sehingga pembeli membayar lebih dari harga perolehan tadi. Itu definisi dari murabahah. Kemudian beberapa karakteristik murabahah, di mana karakteristik ini bisa kita jumpai atau kita baca dalam PSAK 102. Karakteristik yang pertama adalah murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Jadi ada dua
jenis murabahah secara garis besar. Ada murabahah berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Sedangkan kalau tanpa pesanan, biasanya barang yang diperjualbelikan itu ada stoknya. Kemudian murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Karakteristik yang kedua, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Ya, kalau tunai berarti ketika melakukan akad murabahah maka langsung dibayarkan tunai sejumlah harga perolehan ditambah laba tadi. Kalau tangguh bisa berupa cicilan. Jadi kalau tangguh dia masuknya nanti ke pembiayaan karena dilakukan secara cicilan atau dilakukan pembayarannya bertahap. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau bisa sekaligus di akhir. Jadi boleh diangsur tiap bulan atau tiap minggu atau tiap 2 minggu dan lain sebagainya, atau boleh ditangguhkan, dibayarkannya di akhir langsung nanti ketika sudah jatuh tempo. Itu metode pembayarannya. Kemudian akad murabahah memperkenankan menawarkan harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Jadi boleh melakukan penawaran yang berbeda dengan harga yang berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda. Jadi misalkan ditawarkan kalau harganya sekian, ya pembayarannya boleh dilakukan cicil selama 3 kali atau angsuran 3 kali. Kalau 5 kali misalkan, maka penawaran harga yang dilakukan bisa jadi lebih tinggi nilainya dan lain sebagainya. Nah, itu diperbolehkan. Namun jika akad tersebut sudah disepakati, maka hanya akan ada satu harga dalam akad yang digunakan. Jadi hanya sebatas penawaran diperbolehkan, tapi harus ada yang disepakati dalam penawaran tadi. Sejumlah penawaran tadi harus ada yang disepakati mana harga yang akan digunakan selama akad. Oke, karakteristik berikutnya adalah harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Jadi fix itu adalah harga jual. Sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Ya, ini sesuai dengan definisi tadi. Jika penjual memperoleh diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Ya. Kemudian lanjut pada posisi diskon tadi. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi 1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembelian barang. Jadi diskon langsung ketika LKS atau bank itu beli barang ke supplier atau kepada pemasok. Nah, ada diskon dari pemasok ketika pembelian barang tersebut. Itu diskon yang pertama, jenis diskon yang pertama. Diskon yang kedua adalah diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Kemudian yang ketiga adalah komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Ini beberapa jenis diskon yang ada dalam akuntansi murabahah. Kemudian diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati. Apakah dia diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut? Ya, artinya disepakati apakah ini nanti diskonnya diberikan kepada pembeli atau nasabah atau customer akhir, atau nanti bisa disepakati misalkan dibagi 2 atau bagaimana dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak diatur dalam akad terkait dengan diskon tadi, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Ya. Jadi kalau mau disepakati, silakan disepakati ketika akad murabahah itu terjadi. Atau ketika misalkan tidak tercantum dalam akad, maka diskon itu menjadi hak penjual. Oke, di slide berikutnya adalah karakteristik murabahah mengenai jaminan. Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan agunan
atau jaminan atas piutang murabahah. Antara lain, agunan tersebut bisa dalam bentuk barang ya yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya. Jadi misalkan kalau dalam jual beli murabahah yang dimintai agunan, biasanya pembiayaannya nominalnya cukup besar, sehingga dalam hal ini penjual boleh meminta agunan kepada pembeli. Kemudian terkait dengan DP atau pembayaran di muka, penjual pun boleh meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti bahwa dia berkomitmen untuk melakukan pembayaran murabahah sampai akhir ya. Nah, uang muka ini menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah. Jadi ketika dia membayarkan uang muka, maka bukan hanya sekedar uang muka yang hilang dan menguap ya, tapi uang muka ini nantinya dia akan menjadi pengurang ketika dalam proses pembiayaan murabahah sampai pada jatuh tempo pelunasan. Uang muka ini akan menjadi pengurang dari seluruh total cicilan atau seluruh total angsuran pembayaran murabahah. Jika akad murabahah batal ya, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian real ya yang ditanggung oleh penjual. Jadi ketika di tengah jalan ternyata akadnya batal, maka uang muka ini boleh dikembalikan dengan catatan sudah dikurangi kerugian-kerugian. Misalkan ada kerugian berupa administrasi, biaya administrasi, atau biaya balik nama, misalkan ada produk yang diperjualbelikan butuh biaya balik nama dan lain sebagainya, itu boleh ya nanti dikembalikan lagi kepada pembeli dengan catatan setelah dikurangi oleh kerugian yang sudah dialami oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Misalkan pada kondisi pembiayaan murabahah itu batal, kemudian pembeli pada waktu itu pernah membayar uang muka, tapi ternyata uang mukanya nilainya ketika dihitung pada saat akad murabahah itu batal, dia lebih kecil ternyata dari kerugian yang ditanggung oleh penjual. Nah, maka penjual boleh meminta kepada pembeli untuk menambahkan atau meminta tambahan atas pembayaran kerugian tadi. Baik, berikutnya, karakteristik berikutnya adalah mengenai denda. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Karakteristik berikutnya adalah mengenai denda. Nah, denda ini kondisinya jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan akad yang diperjanjikan di awal, maka penjual boleh meminta denda atau mengenakan denda, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi piutang murabahah itu karena suatu kondisi yang force majeure. Misalkan dia tidak bisa melunasi piutang murabahah, terkendala pembayaran angsurannya itu karena ada bencana alam ya, atau terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Nah, itu diperbolehkan ya, artinya itu merupakan kebijakan dari pihak penjual ya, pihak penjual atau pihak lembaga keuangan syariah ya, lembaga keuangan syariah dalam hal ini dia berperan sebagai penjual di situ. Nah, denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat pembeli disiplin terhadap kewajibannya. Jadi dipersyaratkan memang di awal kalau mengalami keterlambatan bayar maka akan dikenakan denda. Nah, tujuannya adalah hanya untuk mendisiplinkan ya, mendisiplinkan supaya pembeli atau nasabah atau customer ini tidak main-main dengan pembiayaan yang sudah diakadkan tadi. Besarnya denda disesuaikan dengan perjanjian dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Nah, denda ini nantinya ketika misalkan di tengah perjalanan memang diterima oleh LKS atau lembaga keuangan syariah dari pembeli atau nasabah, maka peruntukan dana denda yang diterima ini akan masuk pada ini dana kebajikan ya, dana kebajikan.
Kemudian terkait dengan potongan, masuk pada karakteristik berikutnya. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika kondisinya: 1. Pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu. Ya. Kondisi yang kedua adalah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Jadi hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi LKS boleh memberikan potongan ya saat pelunasan piutang murabahah saat pembeli itu ternyata dia bayarnya tepat waktu, atau bisa jadi karena belum jatuh tempo dia sudah bayar. Jatuh temponya tanggal 10, dia bayar tanggal 8 misalkan, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dari nasabah atau pembeli tadi. Yang kedua, alasannya ketika misalkan dia melakukan pelunasan lebih awal. Jadi jatuh tempo total pelunasan misalkan di tahun 2020 Desember, ternyata dia melakukan pelunasan di Januari 2020. Nah, maka boleh penjual atau lembaga keuangan syariah tadi memberikan potongan terhadap pembeli. Kemudian penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika: 1. Pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, sama ya kondisinya dengan tadi. 2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang ketiga, pembeli meminta potongan dengan alasan yang diterima oleh penjual. Nah, ini terkait dengan kebijakan dari LKS atau lembaga keuangan syariah atau di mana dia berperan sebagai penjual. Nah, diperbolehkan seperti ini juga. Ini adalah skema murabahah. Skema murabahah tadi sudah dijelaskan bahwa murabahah sendiri terbagi menjadi 2 secara garis besar. Ada murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Nah, skema yang pertama ini adalah skema murabahah tanpa pesanan. Kita lihat di sini ada tiga bagian ya. Ada 3 pihak yang berperan di sini. Yang pertama adalah LKS atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah pembeli ya. Yang ketiga adalah pemasok. Nah, ketika murabahah tanpa pesanan, proses pengadaan barang itu dilakukan terpisah sebelum proses jual beli murabahah dilakukan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pengadaan barang yang dilakukan oleh LKS ini dilakukan terpisah. Dia tidak menunggu adanya pesanan atau dia tidak menunggu adanya akad murabahah yang dilakukan terlebih dahulu untuk nyetok barang di situ. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika proses jual beli murabahah itu terjadi, maka langkah yang pertama adalah sini customer atau nasabah datang kepada LKS. Dia nego, kemudian melakukan sejumlah persyaratan, memenuhi sejumlah persyaratan untuk melakukan proses jual beli murabahah. Kemudian setelah deal terjadi, negosiasi dan persyaratan terpenuhi, maka yang kedua adalah akad murabahah ya, dilakukan sebuah akad murabahah. Kemudian yang ketiga, karena proses pengadaannya sudah dilakukan sebelumnya di murabahah tanpa pesanan, langkah ketiga adalah dia melakukan penyerahan barang kepada nasabah atau kepada pembeli. Berikutnya adalah pembayaran kewajiban ya, yang dilakukan oleh pembeli kepada lembaga keuangan syariah. Nah, otomatis di sini karena dia melakukan proses pengadaan barang di luar transaksi jual beli murabahah yang dilakukan ketika tanpa pesanan, maka bank syariah sebagai pembeli, dia melakukan pembelian barang atau produk terhadap pemasok atau terhadap supplier. Ya, barang yang dibeli tadi sebelum dijual dicatat sebagai bentuk persediaan, ya, dicatat sebagai bentuk persediaan. Nah, kemudian ketika proses jual beli murabahah dengan nasabah atau customer atau pembeli, maka bank syariah di sini dia berlaku sebagai penjual. Nah, ini adalah skema murabahah tanpa pesanan. Berikutnya adalah skema murabahah menggunakan pesanan atau berdasarkan pesanan. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi tanpa pesanan
proses pengadaan barang itu dilakukan di luar transaksi murabahah, maka kalau berdasarkan pesanan, barang itu baru akan dipesan ya, barang itu akan dipesan ketika sudah terjadi akad murabahah. Ya, ketika sudah terjadi akad jual beli murabahah di situ. Kita lihat di sini skemanya. Yang pertama adalah negosiasi antara bank dan nasabah. Ya, nasabah datang ke bank melakukan negosiasi, dia mau melakukan akad jual beli murabahah. Setelah deal atas negosiasi tersebut, maka terjadi akad murabahah. Nah, yang ketiga, baru ketika akad murabahah ini terjadi, bank melakukan jual beli tunai dengan pemasok. Ya, karena jual beli tunai ini syarat segala bentuk dokumen jual belinya untuk barang yang tadi diserahkan kepada bank dari pemasok. Nah, sedangkan pemasok sendiri dia mengirimkan barang kepada nasabah, ya, kepada nasabah. Kemudian dari nasabah dia menerima barang dan dokumen rangkapan, ya, rangkap dari pemasok tadi. Kemudian setelah barang diterima, nasabah melakukan kewajibannya dengan membayar angsuran kepada bank atau lembaga keuangan syariah secara bertahap, ya, secara bertahap atau cicil membayar kewajibannya, atau bisa juga secara tunai tadi ya. Nah, ini adalah skema murabahah berdasarkan pesanan. Jadi jelas ya bedanya apa antara murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Oke, baik, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja, karena kita membahas mengenai detail apa dan bagaimana itu akuntansi murabahah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai pengakuan untuk murabahah dari sisi penjual, pengakuan akuntansi dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli pada skema murabahah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.